menghadapi urusan-urusan ya yang berkaitan dengan dunia kita. Yang terkadang kita lelah, letih, capek, udah galau, suntuk. Kepada siapa kita minta pertolongan? Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, hanya kepada Allah. Karena yang susah jadi mudah. Yang mudah tidak akan dapat kita kerjakan kalau Allah tidak menghendakinya. Wassalatu wassalam ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa untuk mengkaji perjalanan hidup Nabi alaihissalam. Ya, kita mungkin tidak akan mengkaji secara panjang lebar karena kebanyakan umat Islam sudah pernah melewatin perjalanan hidup Nabi alaihissalam. Sehingga kajian kita ini sejatinya untuk menyegarkan ingatan kita. Kita pakai kitab Al-Mukhtasar fi Sirah Nabawiyah karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Jadi memang sebuah ringkasan yang Anda lihat sangat menarik sekali ya untuk dikaji, sekedar mengingatkan bacaan kita, kajian kita yang dulu pernah kita lakukan. Ingat, tak kenal maka tak sayang. Terkadang kita kenal sama Nabi SAW di satu waktu karena kita mengkaji perjalanan hidupnya. Tapi dengan kesibukan urusan dunia kita, terkadang kita lupa sama beliau alaihissalatu wassalam. Kita sampai ke pembahasan Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam melihat berbagai macam hal-hal yang menakjubkan. Dan beliau melihat Al-Kautsar yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana Nabi alaihissalam di langit itu melihat sungai yang kanan kirinya, pinggiran kanan kirinya itu terbuat dari mutiara-mutiara berlobang. Aku bertanya, Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Ma hadza?" Qala hadza al-Kautsar. Ini adalah Al-Kautsar. Dan kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah untuk menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan perjalanannya sehingga berjumpa dengan Allah azza wajalla. Kata beliau, "Thumma urija bi hatta dhahartu li mustawa asma' fihi sarif al-aqlam." Akhirnya aku dinaikkan ke satu level yang di situ aku mendengar suara pena menulisnya. Pena yang Allah ciptakan untuk menulis takdir itu menulis. Fa'uhallah ilayya ma'awha. Lalu Allah mewahyukan kepada aku apa yang hendak dia wahyukan. Fafarada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa laylah. Dan Allah mewajibkan atas diriku 50 waktu salat dalam sehari semalam. Allah jemaah ya. 50 waktu salat jemaah. Fanazaltu ila Musa alaihissalam. Faqala ma farada rabbuka ala ummatik. Aku turun sampai menjumpai Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Lalu dia bertanya kepada aku, apa yang Allah wajibkan atas umatmu? Aku berkata, 50 salah. 50 waktu salat. Qala irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Kata Nabi Musa alaihissalam, engkau kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Allah SWT.
mohonlah kepadanya keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalika. Umatmu gak akan mampu melakukan itu. Ya bisa dibayangin ya, sekarang yang 5 waktu aja banyak orang yang gak sholat. Muslim ngakunya. Gimana kalau 50 waktu sholat? 24 kalau sholatnya tiap setengah jam itu sudah 48 waktu sholat. Jadi ini benar-benar satu kewajiban yang berat. Maka Nabi Musa mengarahkan, memberikan usulan kepada Nabi SAW untuk meminta keringanan. Fa inni qad balatu bani Israel wa khabartum. Aku itu udah berpengalaman ya sama Bani Israel. Aku udah tahu mereka. Maka Nabi SAW kembali kepada Allah dan aku berkata, ya Rabbi, khaffif ala ummati. Aku berkata, wahai Rabbku, ringankan buat umatku. Minta keringanan. Fahatta anni khamsan. Jadi 45. Faraja'tu ila Musa. Faqultu hatta anni khamsan. Iya, dia kurangin 5 waktu. Maka Nabi Musa mengatakan kembali, inna ummataka la yutiquna dhalik. Umatmu gak akan mampu. Engkau kembali lagi minta keringanan. Falam azal arji' baina Rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihissalam. Kata Nabi alaihissalam, aku tuh bolak-balik antara Allah, antara Rabbku dan Nabi Musa alaihissalam, hatta qala, sampai akhirnya Allah mengatakan. Jadi tatkala udah diringankan ya, dari yang 50 jadi 45, jadi 40, jadi terus diringanin sampai akhirnya tinggal 5. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya Muhammad, innahunna khamsun. Innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa layla. Itu kewajibannya 5 waktu sehari semalam. Likulli salatin 10. Setiap salat itu ada 10 kebaikan. Khamsuna salatan. Fadzalika khamsuna salat. Itu jadinya 50 salat. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang berkeinginan melakukan kebaikan, lalu dia tidak mengamalkannya, kutibat lahu hasanah, akan ditulis kebaikan buat dia, walaupun dia belum mengamalkannya. Udah niat nih, tapi nggak mengamalkannya. Fa in amilaha kutibat lahu 10. Kalau dia mengamalkannya ditulis 10. Wa man hamma bi sayi'atin falam ya'malha. Barang siapa yang berkeinginan melakukan kesalahan, dosa, kemudian dia tidak melakukannya, maka nggak akan ditulis buat dia apapun. Fa in amilaha kutibat sayi'atan wahidah. Kalau dia mengamalkannya, akan ditulis 1 keburukan buat dia. Ahibbati fillah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bawa yang 5 yang udah diringankan jadi 5, beliau turun lagi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, engkau kembali minta keringanan. Maka kata Nabi SAW, qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu min. Aku sudah bolak-balik minta keringanan sama Allah sampai aku malu. Ahibati fillah. Kita lihat ya betapa pemurahnya Allah Azza wa Jalla. 5 waktu. Hitung nih 5 waktu. Dalam sehari semalam. Allah kasih waktu kita 24 jam. Yang biasanya orang akan membagi waktunya itu 8 jam untuk istirahat, untuk tidur, ya. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk yang lainnya. Ini cuma 5 waktu. Yang 1 waktunya, ya kalau mau lama sholatnya, butuh 10 menit. Hanya berapa menit? 50 menit. Engkau punya waktu 50 menit, 1 jam, anggap 60 menit. Engkau punya waktu 23 menit untuk urusan dunia. Tapi kenapa tidak sedikit umat Islam yang meremehkan urusan sholat ini? Sebuah kewajiban
yang langsung didapat oleh Nabi SAW di atas langit ketujuh, di mana Rasul SAW biasanya dapat wahyu melalui Jibril alaihissalam. Kewajiban puasa turun ayatnya kepada Jibril alaihissalam, kewajiban zakat, kewajiban haji, tapi untuk sholat beliau harus mengambil secara langsung perintah Allah Azza wa Jalla. Maka sholat itu yang membedakan kita sama orang kafir. Taib ahibati fillah, ada sebuah permasalahan yang disebutkan dalam kitab ini berkaitan apakah Nabi SAW di malam Isra Mi'raj itu melihat Allah Azza wa Jalla? Pendapat yang kuat, tidak. Beliau melihat cahaya Allah Azza wa Jalla. Beliau melihat cahaya dan tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Itu pendapat yang lebih kuat dan ini berdasarkan penjelasan para sahabat Nabi, di mana disebutkan ceritakan oleh Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, ijma' dari kalangan para sahabat, dan dikatakan barang siapa yang berpendapat bahwa Nabi SAW telah melihat Tuhannya pada malam itu, maka sejatinya dia melakukan kesalahan. Ahibbatifillah. Kemudian Nabi SAW kembali ke kota Makkah. Beliau turun dari langit menuju ke Masjid Aqsa. Kita sudah sampaikan bahwasanya kendaraan yang digunakan Nabi SAW untuk perjalanan di bumi ini dari Mekah menuju ke Masjid Aqsa itu buraq. Buraq itu semacam binatang, di atasnya bagal, bigal ya, di bawahnya kuda besarnya, yang enak ditunggangin, yang warnanya putih, yang dia meletakkan ujung kakinya di akhir mata dia memandang. Ketika ke langit tidak disebutkan beliau menggunakan apa. Jadi ada mi'raj, ada alat untuk naik ke atas, Allah, mungkin seperti lift atau apa. Beliau naik ke langit, kemudian beliau turun. Beliau turun ke Masjidil Aqsa. Wa'ada ila Makkah qabla subh. Beliau sampai ke kota Mekah sebelum subuh. Jadi beliau sudah ada di kota Mekah sebelum subuh. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi berkata, Ibnu Abbas berkata, usriya bin Nabi SAW ila Baitul Maqdis. Thumma ja'a min laylatihi fahaddathahum bimasirihi wa bi'alamati Baitul Maqdis wa bi'irihi. Bahwa perjalanan Isra Nabi itu ke Baitul Maqdis satu malam. Kemudian beliau menceritakan kepada penduduk Mekah tentang perjalanan beliau dan tanda-tanda yang beliau lihat. Beliau melihat Baitul Maqdis. Beliau juga berjumpa dengan kafilah onta kaum Quraisy. Ahibati fillah, bagaimana kiranya penduduk Mekah di saat mereka memerangi dakwah Nabi SAW ya, setelah Nabi pulang dari Taif, itu kan semakin kencang pendustaan dan penindasan yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Gimana mereka mendapatkan berita bahwa Nabi SAW telah Isra dan Mi'raj. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan dari Nabi SAW. Lamma kana lailatu, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, di malam Isra Mi'raj itu, pagi harinya aku sudah sampai kota Makkah. Ya, ini sebelum subuh tadi disebutkan. Fadhi'tu bi amri wa araftu anna an-nas mukatsibi. Nabi cemas tentang urusan ini. Karena beliau tahu orang-orang itu akan mendustakan beliau.
Karena secara logika mereka memang nggak masuk. Tapi kalau bicara kekuasaan Allah Azza wa Jalla, apa yang nggak mungkin buat Allah Azza wa Jalla? Kata Nabi SAW, wa araftu anna nas mukadzibiya. Aku tahu orang-orang akan mendustakanku. Akhirnya Nabi SAW duduk menyendiri. Tampak kesedihan di wajah beliau. Alaihi salatu wassalam. Tahu-tahu berjalanlah melewatin beliau musuh Allah, yakni Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal ini duduk di dekat Nabi SAW. Lalu berkata Abu Jahal dengan ucapan yang penuh ledekan dan penghinaan. Hal kana min syai', ada apa nih? Ada apa ini engkau? Maka kata Nabi SAW, "Na'am, ada sesuatu." Apa? Kata Abu Jahal. Kata Nabi SAW, "Inni usriya biyal layla." Aku tadi malam habis diberangkatkan di sebuah perjalanan malam hari. Kata Abu Jahal, "Ila ain?" Kemana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ila Baitul Maqdis." Ke Baitul Maqdis. Abu Jahal tanya lagi nih. Asbahta baina dhahra naina. Dan kau pagi harinya sudah sampai kota Mekah nih. Kata Nabi SAW, "Nah." Abu Jahal ini nggak percaya. Tapi dia tidak menunjukkan kalau dia mendustakan omongan Nabi SAW. Karena dia takut nanti Nabi nggak ngomong kayak gitu. Ini bayangan dia. Jadi dia tidak menampakkan bahwa dirinya nggak percaya. Tapi Abu Jahal kepingin manggil orang-orang gitu. Supaya pembicaraan ini bukan antara dia dengan Nabi SAW saja. Dan ini sebuah karunia Allah buat Nabi SAW. Nabi nggak perlu ngumpulin orang untuk menyampaikan hal tersebut. Abu Jahal yang melakukan itu. Kata Abu Jahal, "Ara'aita in da'autu qaumak tuhaddithuhum ma haddatsani." Gimana menurutmu kalau aku panggil orang-orang ini, aku kumpulkan, engkau nanti akan ceritakan apa yang telah engkau ceritakan kepada aku? Apa kata Nabi SAW? Nah, memang Nabi nggak bohong. Ada apa Nabi takut sebenarnya? Tapi tadi beliau melihat mereka akan mendustakannya. Maka akhirnya teriaklah Abu Jahal ini jamaah. Hayya ma'asyara bani Ka'ab bin Lu'ay. Ayo. Wahai anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini salah satu kakek Nabi SAW ya. Ketika mendengar itu, orang-orang yang sedang di dekat Ka'bah yang mereka biasanya punya majelis-majelis sendiri-sendiri, mereka akhirnya datang semuanya. Berkumpullah di majelis Nabi SAW bersama Abu Jahal ini. Lalu kata Abu Jahal, silakan kau ceritakan kepada mereka apa yang kau ceritakan kepada aku. Nabi SAW gak bohong. Jadi kalau sekarang kan ada alat pendeteksi kebohongan tuh. Nabi ini gak bohong. Maka Nabi dengan santai mengatakan, "Inni usriya biyal layla." Ya, aku tadi malam baru diberangkatkan dalam satu perjalanan. Maka mereka berkata, seperti yang dikatakan Abu Jahal, "Ila ain, kemana?" Qala Rasulullah SAW, "Ila Baitul Maqdis." Ke Baitul Maqdis. Kata mereka, "Engkau ke Baitul Maqdis, lalu pagi harinya sudah sampai Mekah ini. Sudah berada di tengah-tengah kita ini." Qala Rasulullah SAW, "Na'am."
Ketika Nabi mengatakan itu, ada yang tepuk tangannya. Ada yang pegang kepalanya. Mereka heran kepada kebohongan itu dalam pandangan mereka. Tapi mereka ini, mereka mendustakan ya. Tapi mereka tahu bahwa Nabi SAW sepanjang hidupnya nggak pernah berdusta. Sampai disebut Al-Amin. Ketika beliau pernah mengumpulkan mereka di awal dakwah terang-terangan yang beliau lakukan. Beliau setelah menyampaikan, kalau aku kabarkan kepada kalian akan ada pasukan yang menyerang kalian di pagi hari dari balik gunung ini, kalian percaya nggak? Apa kata kaumnya? Ma jarabna alaika kadziban. Kita nggak pernah mendapatimu berdusta. Tapi ini ketika diceritakan tentang beliau Isra menuju ke Baitul Maqdis, ini beliau belum cerita tentang Mi'raj. Belum. Beliau cuma cerita tentang Isra. Karena memang menjadi sesuatu yang berat ya, orang menerima berita yang mungkin secara akal sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Maka beliau cerita Isra aja. Lalu mereka menanyakan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mendustakan sebenarnya. Mereka memang ingkar aja. Mereka berkata, "Wahal tastati'u an tan'ata lana al-masjid." Engkau bisa nggak menceritakan kepada kami gimana gambar masjidnya? Masjid Al-Aqsa itu. Karena ada di antara mereka yang pernah ke Syam dan melihat Masjid Al-Aqsa. Faqala Nabi SAW, "Fadhahabtu an'ud." Aku kasih tahu kayak gini, pintunya kayak gini, kubahnya kayak gini. Beliau ceritakanlah tentang masjid ini, gambaran masjid ini. Sampai ada sesuatu yang beliau agak lupa ya. Masjid itu diangkat sama Allah. Sehingga Nabi melihatnya, masjid itu berada di bawah rumahnya Iqal atau Uqail. Nabi melihat. Apakah memang masjid itu diangkat dan didatangkan? Boleh jadi, kenapa tidak? Sebagaimana arasnya Balqis itu dipindah dari Yaman menuju ke Masjidil Aqsa, ke tempatnya Nabi Sulaiman. Bukan hal yang sulit bagi Allah SWT. Maka Nabi SAW menceritakan, beliau melihat. Kalau sekarang mungkin seperti kita melihat foto, oh kelihatan ininya. Semua secara detail yang mereka tanyakan Nabi jawab. Alaihissalatu wassalam. Apa kata mereka? Amman na'atu fawallahi laqad asa. Mereka mengatakan, kalau sifatnya Masjidil Aqsa, apa yang dia sampaikan benar. Persis seperti yang dia katakan. Ahibati fillah, setelah itu mereka datang ke Abu Bakar Siddiq ya. Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang lemah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana sebagian orang yang masuk Islam kemudian murtad karena dengar berita Nabi Isra menuju ke Masjidil Aqsa. Ini juga menjadi fitnah jamaah. Banyak di antara kita yang terkadang baru tahu tentang ajaran agama Allah ini, yang kemudian karena dia berpatokan kepada akalnya, kadang-kadang dia tolak hal itu. Ini jadi fitnah, ujian buat dia. Di riwayat Al-Hakim memang disebutkan ada sebagian yang murtad, yang awalnya beriman. Akhirnya mereka datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mereka mengatakan, halaka ila sahibika. Engkau tahu nggak tentang yang berkaitan dengan kawanmu itu? Dia mengaku telah melakukan perjalanan atau diberangkatkan di malam hari menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian paginya udah sampai sini.
Abu Bakar bertanya, awaqala dzalika? Benar dia mengatakan itu? Qalu na'am. Iya. La in kana qala dzalika laqad shadaq. Kalau dia mengatakan itu berarti benar. Ini jamaah, kita kalau bicara iman, tatkala kita beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kita beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka apapun yang diceritakan beliau benar. Maka Abu Bakar mengatakan, la in kana qala dzalika, kalau benar dia mengatakan itu, dia benar. Mengatakan, wa tusaddiqu, engkau percaya bahwa dia berangkat semalam ke Baitul Maqdis, kemudian pagi harinya sudah di sini. Ini perjalanan 1 bulan biasanya mereka kalau dagang. Apa katanya Abu Bakar? Aku itu percaya dengan jarak yang lebih dari itu, lebih jauh dari itu. Aku percaya dengan berita langit yang turun di pagi atau di waktu petang. Maka sejak itu disebutlah Abu Bakar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana Al-Imam At-Tahawi menegaskan hal itu. Karena beliau termasuk orang yang pertama kali percaya. Mendahuluin yang lainnya. Artinya para sahabat Nabi semua percaya dengan cerita itu ya. Mereka orang-orang yang beriman ya. Kita tahu bagaimana Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, Umar bin Khattab, mereka percaya. Tapi Abu Bakar menjadi orang yang mendahului mereka, menegaskan bahwa apa yang terjadi itu adalah sebuah kebenaran. Ahibati fillah, ada beberapa riwayat lain yang berkaitan dengan pulangnya Nabi SAW dari perjalanan malam itu. Ketika mereka mendustakan ya, Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada mereka, Inna min ayati ma aqulu lakum. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya termasuk bukti bahwa apa yang aku katakan kepada kalian adalah benar. Aku itu melewatin kafilah dagang milik kalian. Di tempat ini dan ini. Mereka kehilangan 1 ekor onta. Akhirnya onta itu ditemukan oleh fulan. Dan sesungguhnya perjalanan mereka akan singgah di tempat ini, kemudian di tempat ini, dan mereka akan sampai di kota Mekah ini pada hari ini dan ini. Dan yang awal akan masuk ke kota Mekah adalah onta yang warnanya coklat, yang ada pelananya warnanya hitam, yang membawa 2 karung dengan kirinya, biasanya ditaruh di onta itu. Orang-orang Mekah jadi tegang. Mereka nunggu hari yang disebutkan Nabi SAW. Akhirnya ketika datang hari itu, orang-orang pada keluar ya. Hampir masuk waktu zuhur waktu itu. Datang itu kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Dan betul yang di depan mereka adalah onta yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi apakah mereka percaya? Ya nggak percaya. Ahibati fillah, Al-Hafidh Ibnu Katsir, beliau menyebutkan, pada malam itu Nabi SAW melihat hal-hal yang menakjubkan. Yang kalau dilihat oleh sebagian manusia, mereka akan mungkin kehilangan akal mereka. Tapi Nabi SAW tenang. Dan beliau juga tidak menceritakan hal itu secara langsung kepada kaum. Karena dikhawatirkan mereka belum siap untuk menerima cerita tersebut. Maka beliau memulai dengan menceritakan bahwa beliau baru datang dari Baitul Maqdis saja. Itu jadi ceritanya sama orang Quraisy cuma Isra, perjalanan malamnya, tapi tidak cerita tentang Mi'rajnya Nabi SAW.
Baik, kembali ke cerita diwajibkannya sholat 5 waktu. 5 waktu jamaah, bukan 50 waktu. Antum bekerja dari jam 7 sampai jam 3 sampai jam 4 ya. Kadang-kala ada orang yang harus shift malam 8 jam lah. Sekarang secara umum orang bekerja itu 8 jam. Dengan fasilitas apa? Apa fasilitas yang kau dapatkan dari kantor? Kau dapat kaki, dapat tangan, dapat mata, dapat akal, dapat otak, dapat hati, dapat jantung. Engkau nggak dapat apa-apa. Oh, dikasih motor, kau kasih motor. Kasih baju seragam, engkau kerja 8 jam. Sedangkan Allah memberikan kepadamu segala fasilitas yang ada di dirimu. Tapi kadang-kala kita malas. Baik. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa Jibril, tanpa ada perselisihan di antara para ulama, Jibril itu di pagi hari itu datang, turun untuk mengajarkan kepada Nabi waktu-waktu sholat. Turunnya kapan? Sebelum tergelincirnya matahari. Untuk apa? Untuk menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan sholat ini. Berkaitan dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Yang pertama memang turun untuk menentukan waktunya. Setelah itu syarat-syarat dan rukunnya dijelaskan secara terperinci perlahan-lahan setelah itu. Secara bertahap ya. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibn Shihab bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah suatu hari mengakhirkan waktu sholat, menunda waktu sholat. Maka datanglah menjumpai beliau Urwah bin Zubair, seorang tabi'in. Fa'akhbarahu, maka Urwah bin Zubair memberitahu Umar bin Abdul Aziz. Entah ini kejadiannya kapan ya. Apakah ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di kota Madinah pada waktu itu. Akhirnya Urwah ngasih tahu. Ini cara memberi nasihat ya. Kita itu kadangkala perlu seni memberi nasihat. Menegur seseorang. Urwah memberitahu Umar bin Abdul Aziz bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah, ini seorang sahabat Nabi, pernah dia mengakhirkan, menunda waktu sholat suatu hari di Irak sana. Di riwayat ini dikatakan di Kufah, tepatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya masuklah menjumpai beliau Abu Mas'ud Al-Ansari. Maka dia tanya kepada Mughirah, "Ma hadha ya Mughirah?" Ada apa ini Mughirah? "Alaysa qad alimta anna Jibril salawatullah wassalamu alaihi nazala fa shalla?" Bukankah engkau sudah tahu bahwa malaikat Jibril itu turun. Kemudian dia sholat. Dan Nabi pun sholat. Kemudian dia sholat lagi. Dan Nabi juga sholat. Kemudian sholat lagi dan Nabi sholat. Kemudian sholat lagi dan Nabi sholat. Kemudian sholat lagi. Kemudian Nabi ikut sholat. 5 waktu nih. Zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Thumma qala bihadha umirtu. Kemudian beliau berkata dengan seperti yang aku diperintahkan. Artinya Urwah bin Zubair memberitahu Umar bin Abdul Aziz dengan meriwayatkan hadis. Ini bukan dari aku gitu loh. Ini pernah ada kejadian seperti engkau, maka kemudian beliau menyebutkan cerita itu. Jadi kita kadang-kadang ngasih tahu orang itu nggak harus, kamu itu harus seperti ini nggak. Kita kasih tahu ada kejadian seperti ini agar dia ambil pelajaran sendiri. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad ya, meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi SAW ketika matahari tergelincir di hari setelah beliau Isra. Faqala qum ya Muhammad fasallit dhuhr. Muhammad bangkit salat zuhur. Maka salatlah Nabi zuhur ketika matahari tergelincir. Kemudian dapat berapa waktu setelah bayangan seseorang itu seperti sebesar orang itu,
Maka Jibril datang lagi mengatakan, "Qum ya Muhammad fasholil asar." Bangkit Muhammad salat asar. Maka Nabi Muhammad salat asar. Kemudian ditunggu beberapa waktu, ketika matahari terbenam, Jibril mengatakan lagi, "Qum fasholil maghrib." Engkau salat maghrib. Jadi salat maghrib ketika matahari sudah terbenam. Udah habis tuh, nggak kelihatan mataharinya. Thumma makatha hatta dhahaba syafaq. Kemudian sampai mega-mega merah itu hilang, datang lagi Jibril mengatakan, "Qum fasal isya." Bangun kau salat isya. Salatlah isya. Kemudian Jibril datang lagi ketika fajar terbit. Lalu mengatakan, "Qum ya Muhammad fasalli." Muhammad bangkit salat. Beliau salat subuh. Ini hari pertama tadi. Tapi lanjut hari itu, di hari selanjutnya Jibril datang lagi. Di waktu zuhur, cuma beliau datang, kalau waktu zuhur kan ketika matahari tergelincir di hari pertama. Di hari kedua datangnya ketika bayangan seseorang sama dengan dirinya. Lalu mengatakan bangkit salat zuhur. Kemudian salat zuhur Nabi SAW. Lalu ketika bayangan orang itu double, 2 kali lipat dia, Jibril datang mengatakan, "Qum ya Muhammad fasalil asar." Bangkit Muhammad, engkau laksanakan salat asar. Jadi salat asarnya di akhir waktu, salat zuhurnya di akhir waktu. Kalau salat maghrib datang lagi seperti yang kemarin. Lalu isya datang lagi Jibril setelah 2/3 malam, setelah 1/3 malam pergi, datang untuk salat isya. Kemudian datang keesokan harinya di waktu subuh ketika hampir terang jemaah. Hampir terbit mata, tapi belum terbit. Salat subuh Nabi SAW. Lalu Jibril mengatakan, "Ma baina hadaini kulluhu waqt." Di antara dua waktu itu waktu sholat. Jadi sholat ini adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Zuhur, tadi matahari tergelincir sampai bayangan seseorang sama dengan dirinya. Waktu asar, ketika bayangan seorang itu seperti dirinya sampai double bayangan dia. Maghrib ketika matahari terbenam, waktu isya itu ketika mega-mega merah itu hilang sampai 1/3 malam, dari riwayat sampai tengah malam ya. Subuh itu dari terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Baik, udah tuh. Sholat 5 waktu. Orang yang mengatakan kami hanya berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, gimana dia sholat? Sedangkan waktu sholat ditetapkan sama sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Jibril mengajarkan hal itu. Setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, Allah kasih lagi buat Nabi mukjizat lain. Yaitu terbelahnya rembulan. Karena memang kita tahu di fase setelah pulang dari Taif itu, orang-orang musyrikin ini semakin menjadi-jadi. Mereka nuntut, minta mukjizat ini dan itu. Dan Allah berikan mukjizat. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Subhanallah jemaah. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ini adalah perkara yang disepakati di antara para ulama. Bahwa terbelahnya rembulan telah terjadi di masa hidup Nabi SAW. Dan itu salah satu mukjizat beliau yang besar. Melebihi mukjizat para nabi yang lalu. Bulan terbelah. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, inna ahla Makkah sa'alu Rasulullah SAW an yuriyahum ayah. Penduduk Mekah itu meminta kepada Nabi SAW untuk ditunjukkan kepada mereka
tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebenaran beliau sebagai utusan Allah. Fa'arahumul qamar syiqqain. Maka beliau menampakkan kepada mereka bulan itu terbelah jadi dua. Hatta ra'au hira'an bainahum. Sampai gunung Jabal Nur, yang Jabal Hira itu, Jabal Nur itu ada di tengah antara dua belahan apa? Rembulan. Terbelah gitu. Tapi memang kata Allah Azza wa Jalla, wa in yarau kulla ayatin. Mereka kalau melihat tanda kebesaran Allah apa saja, mereka berpaling. Mereka akan mengatakan itu adalah sihir yang nyata. Mereka nggak beriman, jemaah. Mereka minta tanda kebesaran Allah, dikasih tanda kebenaran beliau, dikasih, tapi mereka tetap nggak beriman. Baik, di Musnad At-Tayalisi diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa tatkala bulan itu terbelah di masa Nabi SAW, orang-orang Quraisy mengatakan, "Hadza sihru ibn Abi Kabsyah." Ini sihirnya putranya Abu Kabsyah. Ini Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata mereka, untuk membuktikan itu benar apa enggak, sihir atau tidak, intadhiru ma ya'tikum bihi sufar. Coba kita tunggu nih. Kita tunggu apa yang akan dikatakan oleh para musafir. Fa inna Muhammadan la yastati an yashar nas kullahum. Muhammad nggak akan bisa menyihir semua orang. Karena mereka bayangannya ini hanya sihir mata. Sehingga orang melihat sesuatu tidak dalam wujud aslinya. Ini sihir mata kata mereka. Dan Muhammad tidak akan dapat menyihir semua orang. Akhirnya ditunggulah orang-orang yang datang dari perjalanan jamaah. Orang-orang dari perjalanan itu. Faqalu dzalik, ditanya, gimana kalian? Ya, kami melihat bulan itu terbelah. Apakah kemudian mereka beriman? Wa in yarau ayatan. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kalau mereka melihat tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW, mereka berpaling dan mereka mengatakan ini sihir yang terus-terusan, mereka sihir. Ya udah, tugas beliau cuma menyampaikan agama Allah ini, mengajak orang-orang kepada Allah, minta bukti, dikasih bukti. Kadang-kala orang ini minta bukti karena dia ingin apa ya? Ingin menunjukkan kelemahan orang tersebut. Tatkala benar yang beliau katakan, mereka tetap tidak beriman. Fir'aun minta bukti kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Dilemparkan tongkatnya jadi ular. Percaya nggak percaya? Sihir, oke sihir. Buktikan. Datangkan tukang sihir. Datang tukang sihir. Dilemparkan tongkatnya Nabi Musa. Dimakan semua tali dan tongkat-tongkat mereka. Beriman ini, penyihir-penyihir ini. Apa kata Fir'aun? Oh, ini guru penyihir kalian. Allahu Akbar. Pokoknya itu orang-orang kafir. Ya, mereka ngeyel. Udah Nabi SAW akhirnya beliau merubah strategi beliau. Yang awalnya mendakwain orang Mekah saja, beliau sekarang lebih fokus kepada kabilah-kabilah yang datang ke kota Mekah. Yang mereka datang melaksanakan umrah, melaksanakan haji, beliau akhirnya menawarkan diri kepada mereka. Cerita Ibnu Ishaq ya. Ketika Nabi SAW pulang dari Taif ke Mekah, beliau melihat kaumnya semakin menjadi-jadi, menolak beliau, menindas beliau. Kemudian ya nggak beriman kecuali sedikit ya dari orang-orang yang menyembunyikan keislaman mereka, atau mereka terang-terangan menampakkan keislaman mereka sehingga mereka ditindas dan disiksa. Akhirnya Nabi SAW menawarkan diri beliau kepada kabilah-kabilah yang datang di musim haji. Jadi musim haji itu biasanya orang, kan bulan haji itu 3 bulan. Bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Udah mulai itu berdatangan kabilah-kabilah bangsa Arab dari berbagai penjuru dunia ke kota
Makkah Al-Mukarramah, dari berbagai penjuru jazirah Arab pada waktu itu ya. Beliau menyampaikan kepada mereka bahwa beliau adalah Nabi utusan Allah Azza wa Jalla, mengajak mereka untuk beriman dan meminta kepada mereka untuk menolong Nabi SAW, memberikan perlindungan kepada Nabi SAW. Hatta yubayin anillah ma ba'athahu bihi, sampai beliau dapat menyampaikan agama Allah ini. Beliau datang ya, disebutkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW 10 tahun itu di kota Mekah, beliau mendatangi tempat singgahnya orang-orang. Di pasar Uqad, di Mijannah, di tenda-tenda mereka ketika di Mina. Lalu beliau mengatakan kepada mereka, man yu'wini, siapa yang akan melindungiku, yakni membawa beliau ke negerinya atau melindungi beliau sampai hatta uballigha risalata rabbi walahul jannah, sampai aku dapat menyampaikan risalah Tuhanku ini, maka dia akan masuk surga. Nabi SAW datang ke kabilah ini di Mina. Kan semua kabilah kayak sekarang ya. Kalau sekarang orang haji itu kan tendanya beda-beda. Ini tenda untuk jemaah haji Indonesia, tenda-tenda untuk jemaah haji Pakistan, jemaah haji Malaysia. Di masa itu semua kabilah juga kumpul ya. Orang yang datang dari Yaman ya udah di sana mereka tendanya. Yang datang dari Irak mungkin punya tenda sendiri. Yang datang dari Riyadh ya, mereka punya. Datang dari Medina punya tempat kumpul sendiri. Disitulah Nabi SAW menawarkan diri kepada mereka. Ala rajulun yahmiluni ila qaumi. Adakah orang yang mau membawaku ke kaumnya? Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Karena orang-orang Quraisy ini menghalangiku untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada yang masuk Islam, jemaah. Ketika beliau mendakwain mereka di tenda-tenda mereka ya. Salah satunya adalah ini dari kota Madinah. Iyas bin Mu'ad al-Ashhali. Iyas bin Mu'ad al-Ashhali. Imam Ahmad meriwayatkan ya dari saudaranya Bani Abdul Ashhal, An Mahmud bin Labid, saudaranya Bani Abdul Ashhal. Qala, dia berkata, ketika datang Abul Haisar Anas bin Rafi' ke kota Mekah, bersama beliau ada beberapa pemuda dari Bani Abdul Ashhal. Di antara yang ikut dalam kelompok itu adalah Iyas bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ini dari kalangan orang-orang Khazraj. Mereka sedang ingin membuat perjanjian, persekutuan dengan orang-orang Quraisy. Ketika Nabi dengar, mereka datang karena kita tahu Khazraj dan Aus ini perang terus jemaah di kota Mekah. Mereka cari sekutu agar dapat melawan orang-orang Khazraj. Berarti mereka dari Aus. Memperkuat posisi mereka, kedudukan mereka dalam melawan sebenarnya perang saudara. Ketika Nabi mendengar mereka datang ke kota Madinah, maka beliau mendatangi mereka. Ini seorang pendakwah itu semangat ya untuk menyampaikan agama Allah. Didatangin mereka, akhirnya beliau duduk berdakwah. Beliau mengatakan, halakum ila khairin mimma ji'tum lahu. Kalian mau nggak menuju ke sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian tujukan? Kalian datang dengan tujuan itu, mencari persekutuannya. Qalu wa madza? Apa itu yang kau tawarkan? Kata Nabi SAW, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah utusan Allah. Ba'athani ilal ibad, ad'uuhum ila an ya'budullah wa la yushriku bihi syai'an. Aku diutus untuk mengajak mereka agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Wa unzila alayya kitab.
dan diturunkan kepada aku kitab, yakni Al-Quran. Lalu beliau menjelaskan kepada mereka tentang Islam, membacakan kepada mereka Al-Quran. Iyas bin Mu'ad, dia masih muda belia aja. Ketika dia menyimak dengan seksama, lalu dia mengatakan, "Ai qaum, hadza wallahi khairun mimma ji'tum lahu." Wahai kaumku, ini demi Allah lebih baik daripada apa yang kita niatkan datang ke sini. Abul Haisar yang menjadi Amir Safar pada waktu itu, dia mengambil segenggam tanah ya, atau kerikil, dia lemparkan wajahnya Iyas bin Mu'ad dengan kerikil tersebut. Lalu Abu Iyas mengatakan, Abul Haisar mengatakan, "Da'na minka. Fala amri laqad ji'na li ghairi hadha." Afwan, dia mungkin mengatakan, tinggalkan kami katanya. Bukan ini urusan kami datang kemari. Akhirnya Iyas diam. Apalagi setelah dilempar dengan segenggam kerikil itu ya. Rasulullah SAW udah meninggalkan mereka. Mereka pun akhirnya balik ke kota Madinah. Lalu terjadi peristiwa Bu'ath. Perang antara Aus dan Khazraj. Akhirnya Iyas ini termasuk yang meninggal ya. Mahmud ibn Labi yang menceritakan hadis ini, dia mengatakan, aku dapat berita pada saat kematian Iyas, mereka terus mendengar Iyas ini. Sebelum meninggal mengatakan, la ilaha illallah. Ya. Dia bertakbir, dia bertahmid, dia bertasbih. Sampai dia meninggal dunia. Mereka yakin bahwasanya Iyas mati dalam kondisi Islam. Dan memang betul ketika dia mendengar Nabi menjelaskan Islam, dia langsung mengatakan kepada kaum, ini loh yang lebih baik daripada tujuan kalian datang mencari persekongkolan atau persekutuan dengan orang-orang Quraisy. Ahibati fillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas agamanya. Islam sudah mulai didengar di orang-orang Ansar. Insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana cerita, karena Iyas meninggal dunia ya, ketika perang Bu'ath itu. Kita akan menjelaskan atau kita akan membaca penjelasan tentang bagaimana akhirnya Islam ini diterima oleh orang-orang Madinah. Dan Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Setelah beliau 13 tahun sallallahu alaihi wasallam berjuang menyampaikan agama Allah ini di kota Mekah. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Tapi Bang Dedat, tafadhol. Masya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum Ustaz. Terobati rasanya kangen setelah 2 tahun ini. Dan Allah memberikan kesempatan untuk bisa mengambil ilmu siang hari ini bersama Ustaz. Ini, iya Ustaz, Masya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Afwan ikhwabillah, ini yang bertanya akan kita kirimkan 15 buku zikir pagi dan petang. Yang bagi yang menuliskan alamat yang lengkap. Dan tetap nanti setelah kitab ini berakhir, kita mengaji kajian kitab sirah ini, bagi yang menuliskan resume seperti janji kita di awal, kita akan berikan sebuah hadiah handphone buat yang terus mengikuti dan membuat catatan yang lengkap. Nanti akan kita pilih dan kita seleksi 1 orang. Masya Allah. Kayaknya teman-teman di studio tertarik ini Bang. Oh itu beda, nanti itu spesial Ustaz. itu kode keras Ustaz. Siap Bang. Itu teman-teman, untuk teman-teman studio nanti disiapkan insya Allah Ustaz. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan Ustaz. Allahumma amin. Ini Ustaz yang kami bacakan dari Kalimantan Ustaz. Nah. Dari Kalimantan, pertanyaannya dari Raihan, domisili Kalimantan, ada nomor WA-nya lengkap, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya sedikit keluar dari tema. Jika orang yang beriman itu kan mempercayai peristiwa-peristiwa mulai dari Nabi hijrahnya, rumah tangga beliau, dan lain sebagainya yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah boleh Pak Ustadz jika seseorang ingin melamar perempuan yang umurnya lebih tua dari si pria,
namun malah dianggap kalau umur calon pria yang lebih muda dianggap aib dan ditolak. Yang nolak siapa, Bang? Aki Jali ini gimana ya, Raihan dari Kalimantan bisa dibuka. Siap. Yang nolak ini perempuan. Artinya dia ditolak sama pihak perempuan. Iya Ustaz. Siap. Karena dianggap umur calon pria yang lebih muda dianggap aib dan ditolak. Apakah memang aib, Bang, di negeri kita ya? Anak-anak rasa mungkin sebagian orang tua ya. Sebagian orang tua mungkin beranggapan seperti itu. Taib jamaah. Mungkin pertanyaan ini muncul karena Nabi SAW menikah dengan seorang janda yang beda umurnya cukup jauh. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berumur 40 tahun dan Nabi SAW berumur 25 tahun. Ketahuilah bahwasanya ketika seorang menikah, hendaklah dia menitik beratkan kepada agama dan akhlak seseorang. Bukan masalah umur, bukan masalah harta atau kecantikan. Karena Nabi SAW, beliau memberikan arahan kepada para sahabatnya tatkala mengatakan wanita itu dinikahin karena 4 perkara. Karena kekayaannya, karena hartanya, karena cantiknya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadak. Maka beruntunglah engkau mendapatkan perempuan yang agamanya baik. Engkau akan selamat. Maka kalau tadi dia melamar seorang wanita yang lebih tua, kemudian dianggap aib, boleh jadi orang ini memang agamanya nggak terlalu baik. Atau boleh jadi mungkin mereka tidak melihat di dirimu ada kemapanan ya untuk menjadi seorang suami. Dari sisi umpamanya ilmu ya, kedewasaan, boleh jadi itu menjadi pertimbangan mereka. Tapi kalau mereka mengatakan aib ya, wallahu alam, ana nggak tahu. Tapi yang jelas ketika engkau melamar seseorang, kemudian mereka menolak, engkau jangan patah hati. Mungkin memang wanita itu tidak pantas buat engkau. Mungkin Allah sediakan bagi engkau wanita lain yang akan lebih baik yang dapat mendampingi hidupmu. Dan kita sebagai seorang laki-laki juga ya jangan cengeng ya. Ketika kita ditolak oleh seseorang ya. Ya mati 1 tumbuh 1000. Ada banyak perempuan lain. Dan sekali lagi seorang ketika menikah tolong kriterianya seperti yang diarahkan Nabi SAW. Apabila engkau ingin beruntung. Tapi kalau enggak, ya terserah karena hidup ini pilihan buat engkau. Enggak, aku mau cari yang cantik walaupun agamanya enggak terlalu bagus. Yang penting dia cantik, nanti aku bisa perbaiki dia. Biasanya orang-orang yang seperti ini banyak mendapatkan penderitaan. Karena ternyata yang dia anggap dapat dia perbaiki malahan ya merusak kondisi dia sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Syukran, jazakumullah khair, barakallahu fikum Ustaz. Mudah-mudahan diberikan pendamping penyejuk hati, penerang iman Ustaz. Allahumma amin. Ini dari Aki Sofyan yang kemarin riding ke itu tuh Ustaz, daurahnya Ustaz, kita di Malang Ustaz. Jadi bikers dia nih Ustaz. Yang dari Jakarta sampai Malang tuh Bang? Ada yang dari Jakarta semua. Ini yang dari ini Ustaz. Enggak. Itu anak tuh Ustaz. Nah, kayaknya sama abang kan, dia kan berdua. Iya. Ya, nggak dari Jakarta itu Bang. Iya Ustaz. Dia bertanya di sela-sela pekerjaannya masih menyimak kajiannya Ustaz nih Ustaz. Masya Allah. Padahal dia lagi bersidang dia nih. Masya Allah. Dia bertanya Aki Sofyan nih, yang Ustaz tanya, antum sebenarnya BSI atau bukan, pakai baju nggak pakai baju BSI? Astagfirullahaladzim. Ini yang Ustaz tanya waktu itu. Siap. Pertanyaannya, afwan Ustaz, di hari pertama dan kedua, apakah diajarkan juga jumlah rakaatnya? Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah, jadi setelah turunnya kewajiban sholat tersebut, Jibril datang, maka kemudian dijelaskan secara lengkap. Sebelumnya Nabi udah sholat, jadi sebelum Isra Mi'raj itu mereka udah ada sholat. Sholatnya 2-2 mereka. Dengan waktu yang tidak ditetapkan, boleh jadi waktunya pagi dan petang saja. Atau ada sholat malam yang Nabi SAW sholat di surat Al-Muzammil ya.
Yes, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Adapun yang berkaitan dengan 5 waktu ini, sejak turunnya Jibril itu sudah disebutkan rakaatnya. Jadi udah lengkap sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Jadi insya Allah setelah kejadian Isra Mi'raj itu, sholatnya seperti yang kita lakukan sekarang, hanya saja kiblatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Kiblatnya. Jadi subhanallah, kenapa Isra-nya dari Masjidil Aqsa? Memang pada waktu itu kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Hanya saja ketika Nabi SAW berada di kota Mekah, beliau itu bisa sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, dalam posisi di hadapan beliau itu Ka'bah. Karena Ka'bahnya kan kotak, tinggal di mana arah Masjidil Aqsa, di bagian itu Nabi sholat. Jadi seperti itu insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah. Ya Allah, mudahkan kita terus. Ikhwan fillah, nanti mohon maaf ya, ini karena perbedaan waktu kita antara Jakarta dan Jember yang berbeda, mungkin sholatnya di sana lebih cepat di Jember, jadi mungkin tidak bisa kita bacakan semua pertanyaannya nanti. Dan Ustadz juga perlu istirahat juga, karena belum istirahat dari pagi, mungkin ngajar ya Ustadz ya. Barakallahu fikum. Ini Ustadz, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz, jika kita memiliki harta yang kita ragu bahwa harta tersebut bercampur antara harta halal dan haram, bagaimanakah cara mengembalikan harta tersebut sedangkan kita tidak tahu berapa harta yang haram dan siapa pemilik harta tersebut? Dan bolehkah bersedekah sebagai bentuk pengembalian harta yang tidak jelas? Syukron wa jazakallahu khairan Ustadz dan tim kajian. Masya Allah, barakallahu fiik. Jemaah, alhamdulillah ya, ana bergembira sekali ya tatkala mendengar pertanyaan seperti ini. Masya Allah. Karena Nabi SAW itu pernah menyampaikan akan datang satu masa di mana orang nggak peduli lagi dengan halal haram. Dia nggak peduli dari mana dia dapat, dari yang halal atau dari yang haram. Dan pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut belajar, kemudian dia takut. Karena daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempat. Terus bagaimana dengan harta tadi? Ingat, harta haram ini ada 2. Yang pertama, harta haram, harta yang didapat dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak benar, tapi saling ridho di antara mereka. Seperti orang main judi, itu ridho di antara mereka biasanya. Riba pun seperti itu, mereka memberi dengan keridhaan. Yang kedua, harta haram yang dia merampas milik orang lain, mengambil milik yang orang lain. Artinya orang lain itu nggak ridho. Adapun berkaitan dengan yang pertama tadi, yang seperti judi atau riba, kalau dia sudah bertobat ya udah selesai. Dia jangan melakukan riba lagi gitu. Dia berhenti di sana. Dia banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, banyak bersedekah, ya semoga Allah membersihkan hartanya. Adapun kalau ternyata ada harta yang milik orang, artinya orang itu nggak ridho dengan harta itu kita ambil, maka kita harus balikin. Bagaimana cara tahunya? Ya antum yang tahu bagaimana harta antum. Kalau dikatakan kayaknya anak pernah ngambil hak orang, anak pernah nipu. Nipu itu orang tuh nggak ridho gitu loh. Kita pernah nipu orang ya. Maka kalau bisa dicari tahu orang-orang itu, maka antum balikin. Tapi kalau nggak tahu saat udah wallahu a'lam ya. Ya kalau begitu antum keluarkan harta yang diperkirakan milik orang itu, lalu antum sodakohkan atas nama orang itu. Boleh jadi kita melakukan yang ngambil harta ini waktu SMA, waktu kuliah, atau apa, kita ngambil barang milik orang ya. Seperti orang yang merampas atau pungli ya, pungutan-pungutan seperti itu. Maka kalau antum bisa ketemu orang itu balikin. Sekarang mungkin ada grup SMA, grup kuliah, antum harus cari tahu. Karena pada hari kiamat orang itu akan tahu sama antum. Dia akan nuntut antum. Maka kalau memang nggak ketahuan, kira-kira berapa itu disedekahkan atas nama orang itu. Kalau suatu hari antum ketemu sama orang itu, maka antum sampaikan, syuf ana dulu pernah utang nggak bayar ya, atau ana pernah ngambil barang antum mungkin nggak tahu ya, dan ana sudah sedekahkan gitu atas nama antum. Kalau dia ridho, alhamdulillah. Kalau dia ana sekarang butuh fulus gitu, ya udah antum berikan kepada dia sejumlah uang itu, yang sedekahnya jadi milik antum. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, Ustaz, kitab yang digunakan judulnya apa ya, Ustaz? Apakah sudah ada terjemahannya? Gitu. Subhanallah jamaah. Ya, ini kitabnya semoga ada terjemahannya. Karena kitab ini ringkas sekali. Dan beliau punya buku yang lebih besar namanya Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabil Maimun ya. Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabil Ma'mun. Itu kitabnya 5 jilid kalau nggak salah. Kemudian beliau ringkas dengan judul Al-Mukhtasar fi Siratin Nabawiyah. Al-Mukhtasar fi Siratin Nabawiyah. Artinya ringkasan di perjalanan hidup Nabi SAW, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Barakallahu fikum. Wafikum, syukran jazakallah. Mungkin nanti Anda minta sama Aki Zugas nanti, Ustaz. Iya, nanti bisa dikasih PDF-nya ya. Mungkin teman-teman juga bisa mengupload PDF-nya sehingga bisa di-download sama teman-teman, Bang. Syukran jazakumullah khair, Ustaz. Karena berbeda katanya kita nih. Ternyata ini pertanyaan, tadi itu ada pertanyaan pribadi dari moderator, nanti tanya sendiri langsung ke Ustaz. Masya Allah. Nih banyak sekali pertanyaannya, mungkin tidak bisa semuanya kita jawab ya. Ustadz, bagaimana, izin bertanya Ustadz, bagaimana sholat wanita yang sedang safar? Bagaimana kalau safarnya mukim? Syukran jazakumullah khair dari Parepare, asal Parepare. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah, subhanallah, sholat ini sebuah kewajiban yang tidak akan gugur kecuali tatkala akal kita sudah tidak bersama kita. Dalam kondisi perang pun tetap sholat para sahabat Nabi. Ada yang sholat dalam kondisi jalan para sahabat Nabi SAW ya. Dalam kondisi sakit pun tetap diwajibkan sholat ya. Hanya mungkin ada keringanan. Dan dalam kondisi safar pun tetap wajib sholat. Kalau sholatnya wanita bagaimana? Ya tadi sebenarnya sama aja dengan sholatnya para lelaki. Seorang musafir itu ada keringanan, dispensasi yaitu qasar. Qasar itu dipendekkan sholatnya. Ketika sholatnya dipendekkan, nggak harus dijamak. Sholat zuhur ya di waktu zuhur. Nanti sholat asar di waktu asar. Tapi jamak itu dispensasi yang bukan hanya untuk musafir, tapi karena kondisi. Hujan, kita jamak. Sholat di masjidnya dijamak ya, zuhur sama asar umpamanya. Karena kalau jamaah harus balik lagi sholat asar ditakutkan memberatkan mereka. Maghrib isya seperti itu. Jadi kalau kondisinya mau dijamak silahkan, karena lelah, capek seorang musafir boleh dijamak. Bagaimana kalau dia sudah mukim? Seperti umpamanya anak santriwati ya, yang dia dari Parepare sekolahnya di Jember umpamanya. Kuliah di Jember. Ketika sampai Jember, dia hitungannya sudah mukim. Karena dia memang niat tinggal di Jember itu untuk kuliah. Maka hukumnya sudah bukan musafir lagi. Nanti ketika dia perjalanan pulang, itu dia musafir. Sampai rumahnya, dia mukim lagi sudah. Karena dia tinggal di sana sudah. Muatin dia di sana. Jadi, bagi mereka yang sudah sampai ke tempat tujuan dan niatnya tinggal di tempat itu, hukum safarnya sudah terputus. Maka dia juga nggak wajib ada mahram. Karena dia sudah tinggal di sana. Orang tuanya pulang, umpamanya perjalanannya saja yang butuh mahram. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Masya Allah, jazakumullah khair, barakallahu fikum, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Masih bisa 1 atau 2 pertanyaan, Ustaz? Bisa Bang. Aman Bang. Masya Allah, semangat kami jadi, Ustaz. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Pak Ustadz dan keluarga-keluarga. Udah 2 sekarang keluarga-keluarga katanya, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, keluarga serta kaum muslimin dimanapun berada di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pak Ustadz, afwan izin bertanya. Keluarga saya mengadakan pertemuan keluarga sebulan sekali dengan tujuan silaturahim. Dengan agenda di dalamnya ada arisan. Makan-makan dari hasil arisan tersebut. Iuran untuk sedekah kepada anak yatim dan yasinan. Apakah Ana harus datang Pak Ustadz? Sedangkan acaranya malam, selesai pukul 9 atau 9.30 malam. Kalaupun kata Pak Ustadz mungkin boleh datang setelah acara selesai. Lalu apakah Ana boleh nyumbang untuk kebutuhan mereka makan-makannya? Mohon nasihatnya sesuai syariat dari Pak Ustadz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum. Wa fikum wa barak. Subhanallah jamaah ya. Ya, kita butuh tali pengikat
rahim ya. Jadi kadangkala keluarga ini sibuk dengan dunia mereka. Sehingga untuk kumpul pun sulit. Akhirnya dibikin acara pertemuan bulanan. Seperti tadi dikatakan ada arisan dan uang arisan itu digunakan untuk makan sebenarnya buat mereka. Jadi sebenarnya acara adalah kumpul keluarga, bukan berkaitan dengan arisan tersebut. Hanya saja mungkin tadi disebutkan di acara tersebut ada acara baca surat Yasin bersama-sama. Itu mungkin yang menyebabkan mereka pertanyaan, yang menyebabkan penanya menanyakan hal itu. Yang pertama kita berusahalah untuk memperbaiki. Mereka kumpulnya udah bagus, menyambut silaturahim udah bagus. Mereka tadi ngumpulkan duit untuk anak yatim, Masya Allah, bagus ya. Nah, berkaitan dengan yasinannya gimana kalau dirubah jadi kajian? Antum usulkan kepada mereka. Gimana kalau kita undang ustadz untuk menyampaikan kajian? Atau paling tidak tafsir surat Yasin tersebut. Tiap pertemuan 5 ayat, ya 10 ayat ditafsirkan. Sehingga akan bermanfaat buat mereka. Jadi mungkin antum bisa mengusulkan hal itu sama mereka. Kalaupun antum datang, umpamanya antum nggak ikut baca Yasin yang bersama-sama, baca surat Yasin ini disyariatkan jamaah. Apalagi kalau bacanya tadarus umpamanya, bukan hanya surat Yasin, Al-Quran pun kita dianjurkan untuk membacanya. Bertadarus ya, memperbaiki bacaan kita. Tapi kalau dibacakan dengan satu suara bersama-sama, itu mungkin yang tidak dicontohkan sama Rasul SAW. Kecuali dalam kondisi kita mau ngajarin seseorang, dia baca, kita membacakan, dia mendengarkan, lalu dia membacanya lagi buat kita. Jadi intinya, kalau antum mau membantu mereka, insya Allah nggak ada masalah. Karena sebenarnya acaranya tadi untuk bantu anak yatim, ya seperti itu. Dan semoga antum bisa memperbaiki, sehingga mereka ketika kumpul di sana, ada kajian ilmu. Kalaupun membaca Al-Quran, boleh bismillah baca Quran, tapi kita bikin sistemnya tahsin. Jadi mau baca surat Yasin tapi tahsin. Satu orang baca, yang lainnya memperbaiki. Sehingga bacaan mereka jadi lebih baik. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ini syukuran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Rudi Abu Muawiyah dari Pekanbaru. Wah, ini anak ingat nih, kalau ini Rudi Abu Muawiyah dari BSI Pekanbaru nih tukang madu nih Ustaz. Masya Allah. Yang tukang ini ada kasus ini madu dan durian itu menjadi sebuah legenda nanti itu. Masya Allah. Madu. Bisa diulang kembali insya Allah itu Bang. Harus diulang Ustaz. Madu dan durian ini dari Rudi Pekanbaru, pertanyaannya, bolehkah berdoa di dalam sujud saat sholat pakai bahasa Indonesia? Mohon pencerahannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, berkaitan dengan berdoa di dalam sholat dengan selain bahasa Arab. Masalah ini ada perselisihan di antara para ulama. Memang kalau bicara yang lebih aman itu, ya pakai bahasa Arab, pakai doa yang diajarkan Nabi SAW. Dan waktu sujud juga kadang-kala nggak lama kalau kita jadi makmum. Jadi kita membutuhkan doa yang singkat, ringkas, tapi mencakup. Memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon rahmatnya. Memohon kebaikan dunia dan akhirat ya ketika sujud. Karena waktunya memang nggak panjang kalau kita jadi makmum tadi. Tapi Ana melihat setelah menimbang perselisihan yang terjadi antara para ulama ya tentang membaca doa dengan selain bahasa Arab. Kalau orang itu nggak mampu, maka insya Allah ada keringanan buat dia berdoa dengan selain bahasa Arab, dengan selain doa yang diajarkan Nabi SAW kalau memang dia punya keperluan. Tapi keluar dari perselisihan yang terjadi lebih aman. Ya udah kalau mau doa pakai bahasa Indonesia, selesai sholat, di luar sholat, antara adzan dan qomat, ada waktu-waktu mustajab yang lainnya. Jadi masalahnya memang ada perselisihan di antara para ulama. Dan dalam madhab Syafi'i nggak boleh. Harus dengan doa yang diajarkan sama Nabi SAW. Atau yang ma'thur dari Nabi SAW. Atau diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah. Pertanyaan terakhir nanti langsung aja ditutup setelah ini Ustaz. Mudah-mudahan ya, pertanyaan terakhir dari Jakarta ini. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Masya Allah. Baik ketika beliau safar, beliau tetap menjalankan 2 rakaat sebelum subuh. Yang kata beliau alaihissalatu wassalam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat fajar ini lebih baik dari dunia dan isinya. Subhanallah ya. Subhanallah. Tapi bagaimana dengan orang yang telat? Jadi kondisi orang yang telat ini berbeda-beda. Yang pertama kalau dia kesiangan, tapi masih ada waktu subuh. Dan waktu subuhnya ini hanya cukup untuk 2 rakaat sholat subuh. Artinya kalau antum sholat 2 rakaat sebelum subuh, habis ini matahari terbit. Maka antum sholat 2 rakaat. Sholat subuh saja. Tapi kalau ternyata waktunya cukup Ustaz untuk qobliyah subuh sama sholat subuh. Artinya antum akan melakukan sholat subuhnya tetap di waktu subuh, walaupun tadi udah hampir subuh, maka antum tetap sholat qobliyah subuh dan sholat subuh. Karena nggak keluar waktunya. Seperti itu. Dan orang juga yang kalau dia ketinggalan tadi, gimana Ustaz, ana rutin melaksanakan sholat qobliyah subuh. Tapi waktu itu boleh jadi antum berangkat ke masjid, ternyata udah sholat subuh. Akhirnya antum langsung sholat subuh, nggak sholat qobliyah. Qobliyahnya itu boleh diqodok. Diqodoknya itu habis sholat subuh langsung, atau diqodoknya di waktu duha. Jadi mungkin seperti itu solusinya. Hadza wallahu alam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk istiqamah di atas agama Allah ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Ana kembalikan ke moderator. Wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu Ustaz. Jazakumullah